Salemba 10, sebuah acara hasil kerjasama antara Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia bersama dengan Radio RPK. Dan tamu kita malam ini adalah Pendeta Hendrik Lokra. Beliau adalah Sekretaris Eksekutif Biro Perdamaian dan Keadilan PGI. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Mas Agung dan para pendengar RPK. Ya, malam ini karena berdekatan dengan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76, obrolan malam ini akan berbicara tentang peran gereja dalam mengisi kemerdekaan. Bagi sahabat RPK yang ingin bergabung dengan kami, mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar, bisa melalui nomor SMS atau WhatsApp di 0815 1804 3 kali. Dan juga Anda dapat mendengarkan mendengarkan siaran ini melalui streaming di www.radiopelitakasih.com atau melalui channel YouTube RPK FM 96,30. Ya, Pak Hendrik Lokra, Merdeka. Merdeka. Ya. Harus lebih lagi, Mas. Ya. 76 tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita juga sebagai warga Kristen, warga gereja juga mengalami kemerdekaan dengan karya penebusan Tuhan di kayu salib. Dan dalam kemerdekaan Republik Indonesia juga di Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga dinyatakan bahwa kemerdekaan ini juga salah satunya adalah karena anugerah Tuhan. Nah, bagaimana Pak Pendeta Lokra maknai hal tersebut? Baik, Mas Agung dan para pendengar setia Radio Pelita Kasih yang berada di mana saja. Salam sejahtera untuk kita semua, senang berjumpa dengan Anda semua kembali di malam hari ini dengan tema menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kita berada di tengah situasi keprihatinan bangsa karena pandemi COVID yang masih terus berlangsung. Tetapi kemerdekaan itu juga memberi semangat bagi kita seperti tadi disinggung oleh Mas Agung sebelumnya. Kita ini berdiri sebagai orang Kristen di Indonesia. Saya mengutip Dr. Yohanes Lemena, para founding fathers kita, yang mengatakan bahwa kita sebagai umat Kristen di tengah bangsa dan negara ini berdiri di antara dua proklamasi, yaitu proklamasi Injil Yesus Kristus dan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Karena itu sebagai warga bangsa dan warga gereja, kita bertanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan ini, tentu dengan melakukan hal-hal yang berfaedah, bermakna bagi kehidupan, kemaslahatan masyarakat bangsa dan negara kita. Kira-kira begitu, Mas Agung. Ya, dan seperti juga sudah disinggung oleh Pak Pendeta bahwa perayaan atau kondisi perayaan kemerdekaan RI 76 ini juga di tengah kondisi bangsa dan juga dunia yang sedang mengalami pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sejak 1,5 tahun yang lalu, dan kita juga belum tahu kapan ini akan berakhir. Dan dalam suasana itu kita merayakan kemerdekaan di tengah keprihatinan kita dengan masih banyaknya yang kasus positif, banyak juga korban yang meninggal, dan juga berbagai upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Nah, apa peran gereja yang bisa dilakukan, Pak Pendeta? Ya, saya kira ada banyak sekali peran yang bisa kita lakukan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Ini kali kedua dalam sejarah bangsa kita merayakan kemerdekaan, perayaan HUT RI yang kedua kali di tengah-tengah musim pandemi, dan
Perayaannya pun akan dilakukan tentu dengan mengikuti banyak sekali atau mengikuti ketentuan protokol kesehatan, sehingga sebagai masyarakat hal yang paling sederhana saya kira kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, mendukung program pemerintah untuk mensukseskan vaksinasi, dan gereja terus mendorong warganya dan tetap setia mengikuti semua kebijakan-kebijakan pemerintah, bangsa dan negara kita. Untuk belum bisa membuka gedung gereja untuk sarana ibadah, kita masih tetap online. Dan di tengah-tengah keprihatinan itu kita melihat bahwa kondisi 2 tahun menjelang 2 tahun 2 tahun pandemi menerpa ini bukanlah keadaan yang mudah, keadaan yang tentu berat sekali bagi masyarakat bangsa kita, karena turunan daripada kondisi pandemi itu sendiri telah berakibat pada dampak ekonomi bagi warga masyarakat dan tentu warga gereja kita. Dan dalam kondisi keprihatinan seperti itu kita tidak bisa terus mengutuki kegelapan, tetapi sebagai orang percaya kita diminta untuk membangkitkan harapan, karena Yesus adalah sumber pengharapan kita yang telah memberikan kepada kita petunjuk hikmat untuk melakukan apa sebagai gereja, sebagai warga gereja di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Ya, tapi di tengah harapan itu untuk kita sebagai umat Kristen untuk tetap berharap, tetap bersetia dengan apa yang pemerintah lakukan, mengikuti protokol vaksinasi, mengikuti protokol, kemudian mengikuti vaksinasi, tetapi sebagian juga dari umat Kristen memiliki pandangan yang lain, bahwa dengan mengikuti protokol, mengikuti vaksinasi itu adalah salah satu dari bentuk lemahnya iman, gitu Pak Pendeta. Ya, saya mendengar di sana-sini beberapa kalangan juga punya cara pandang seperti itu, Mas Agung dan sahabat RPK. Tetapi satu hal yang pasti, pandemi itu sebuah fakta, sebuah kenyataan, dan sekarang kita tidak bisa beretorika untuk mengatakan bahwa ini sesuatu yang direkayasa, sesuatu yang bagian dari konspirasi dan seterusnya. Karena sudah banyak di sana-sini kita melihat jatuh korban jiwa yang sangat banyak yang terpapar, terinfeksi, dan kita melihat secara pilu situasi saudara-saudara kita hari-hari ini di media sosial, di berbagai tempat kita mendengar kabar, kita buka media sosial dan kita menerima banyak sekali berita duka. Pertanyaan konkret tentunya, apakah mereka tidak atau kurang beriman sehingga mereka terdampak dan kita tidak. Karena itu bagi saya pandangan seperti itu bisa saja dikembangkan dan itu hak sah-sah saja, tetapi kita diberikan Tuhan hikmat untuk menilai atau kita diberikan hikmat dari Allah sendiri untuk menimbang-nimbang segala sesuatu yang ada di sekitar kita, ya, termasuk kondisi pandemi seperti ini. Jadi karena itu sebagai Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, kami mendorong gereja-gereja, dan sampai hari ini 91 sinode gereja anggota PGI dan 28 sinode PGI wilayah di seluruh Indonesia mendukung kebijakan pemerintah yang juga disosialisasikan lewat PGI. Bahkan ada beberapa gereja, Mas Agung dan sahabat RPK, yang juga ikut menjalankan program vaksinasi. Ada juga yang menyediakan tempat-tempat atau wisma dan semacam itu sebagai tempat isolasi mandiri. Dan ada banyak sekali aktivitas diakonia gereja untuk ikut meringankan beban dari sesama kita. Kita hidup di satu bumi yang penuh dengan persoalan, tetapi banyak pandangan yang berbeda, tetapi satu hal yang pasti, kita ini adalah sesama manusia di tengah bumi ini.
Tapi kami menghimbau secara khusus para pimpinan gereja Iya. mengingatkan bahwa percayalah. Oke, Pak Pendeta, kita akan lanjutkan obrolan kita setelah pesan yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, sahabat RPK, sebentar lagi kami akan kembali. Ya, sahabat RPK, kembali dalam program Salemba 10, persembahan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia bersama dengan Radio RPK. Dan sahabat RPK, dimanapun Anda berada, bersama kami, Pendeta Hendrik Lokra dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian. Dan malam hari ini obrolan kita tentang peran gereja dalam mengisi kemerdekaan. Bagi sahabat RPK yang ingin berpartisipasi dalam acara ini, dapat mengirimkan pesan atau pertanyaan melalui SMS atau WA di nomor 08 15 1843 kali. Atau juga Anda dapat menyaksikan tayangan kami melalui channel YouTube RPK FM 96,30 dan mendengarkan siaran ini melalui streaming di radiopelitakasih.com. Ya, sahabat RPK, tadi di seperempat awal kita sudah dibahas peran gereja dalam mengisi kemerdekaan di tengah pandemi ini adalah dengan berperan aktif gereja dan juga warga gereja untuk mengikuti protokol yang sudah disampaikan oleh pemerintah 5M, mengikuti vaksinasi, dan gereja membuka ruang-ruang gereja yang dimilikinya untuk ruang-ruang isolasi mandiri bagi pasien positif COVID, membantu sesama, dan sebagainya. Nah, sekarang Pak Pendeta Lokra, usia 76 tahun merdeka, tetapi tidak bisa dipungkirin juga masih banyak di antara warga masyarakat yang belum merasakan kemerdekaan sepenuhnya. Dalam arti masih dalam terkungkung kemiskinan, belum memperoleh pendidikan yang layak. Nah, atau juga rasa keadilan, mungkin masih juga mengupayakan keadilan begitu. Apa yang dilakukan oleh PGI, apa yang bisa dilakukan oleh gereja? Iya, Mas Agung dan sahabat RPK yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, fakta menunjukkan kepada kita bahwa masih banyak masyarakat kita yang ada di bawah garis kemiskinan, yang menderita, ya, dan akses pendidikan yang terbatas. Tidak usah jauh-jauh sampai di luar Jakarta, tetapi di sekitar kita, di sekitar Jakarta, DKI Jakarta misalnya, kita masih melihat di sana-sini masyarakat kita atau anak-anak kita, anak bangsa ini yang sulit untuk mengakses pendidikan secara baik. Padahal pendidikan itu adalah sarana pembebasan, ya, dan kita tahu itu. Apalagi dalam konteks seperti sekarang ini, pandemi COVID, dan tentunya banyak sekali anak-anak kita yang juga untuk mengakses pendidikan itu terbatas karena kuota internet dan seterusnya, perlengkapan yang masih sangat terbatas untuk mengakses itu. Dan tentu kita sebagai gereja sangat prihatin dengan keadaan seperti ini. Dan kita tetap mendorong, dan sebagai mitra kritis pemerintah kita terus mengawal dan memberikan masukan, bahkan ada program-program strategis gereja yang kami lakukan dalam rangka intervensi terhadap kondisi-kondisi kemiskinan maupun keterbatasan akses pendidikan dan lain sebagainya. Itu dilakukan oleh PGI sendiri dan juga oleh mendorong gereja-gereja untuk terus melakukan hal yang sama, karena gereja-gereja kita tahu punya punya fasilitas pendidikan dan juga punya usaha-usaha pengembangan ekonomi secara kreatif di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini, dan terus hal saling berbagi dan saling share itu yang makin kita tingkatkan, kita dorong semakin keras ke arah sana untuk membantu pemerintah kita supaya situasi pandemi ini
tidak kemudian akan melahirkan yang namanya epidemi keputusasaan. Gitu kira-kira Mas Agung. Ya, mungkin Pak Pendeta bisa sampaikan mungkin hal-hal konkret apa yang sudah dilakukan oleh PGI dan juga gereja-gereja anggota PGI, karena ada juga sahabat RPK yang menanyakan ke permohonan ke PGI untuk menyediakan lapangan kerja, ada juga yang membantu UKM yang sedang kesulitan di saat ini. Pertanyaan ini disampaikan oleh Ibu atau Bapak dari Tiranda Masiana. Mungkin bisa pertanyaannya gimana tadi? Bisa sampaikan hal-hal konkret yang sudah PGI lakukan dalam membantu peran-peran UKM. Yang paling konkret yang sudah laksanakan adalah menggerakkan gereja-gereja di basis untuk lebih fokus dan lebih memperhatikan masalah-masalah pengembangan ekonomi umat ya. Yang pasti PGI bukanlah lembaga donor yang besar, dan PGI selalu mendorong untuk kerjasama dengan pemerintah, dan sudah ada beberapa MOU ya, Memorandum of Understanding, atau dengan pemerintah daerah untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Salah satu contoh misalnya di Sulawesi Utara, kami membangun menandatangani MOU, dan sekarang ini di PGI melalui bidang keadilan dan perdamaian kita sedang membangun sebuah ekosistem ekonomi dengan e-commerce yang sedang kami persiapkan, namanya Sunhodos, yang kalau dalam perkenan Tuhan 1-2 bulan ke depan kita akan launching sebagai sarana untuk menampung semua produk-produk daripada umat, warga jemaat yang mau berjualan, modelnya seperti online shop yang lain, dan mereka mendapatkan akses yang gampang untuk berkolaborasi di dalam pengembangan ekonomi melalui media-media yang kami sediakan. Jadi upaya-upaya seperti itu yang terus dilakukan, bahkan upaya-upaya gereja untuk saling berbagi dengan masyarakat sekitar itu terus kita dorong ya untuk melakukannya. Jadi kalau ada pertanyaan tadi misalnya membuka lapangan kerja, rasa-rasanya PGI tidak, porsinya tidak di situ, tetapi kita mendorong ya terus untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu, bahkan yang paling mungkin yang sudah didesain dan akan segera diluncurkan itu adalah program marketplace atau e-commerce Sunhodos. Demikian Mas Agung. Ya, demikian sahabat RPK, apa yang peran PGI yang sudah lakukan, contoh konkret tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Lokra, salah satunya sedang mempersiapkan atau mungkin sudah berjalan program e-commerce untuk mempermudah warga gereja untuk memasarkan, saling bertukar informasi tentang produk itu salah satu peran dari PGI. Tambahan ya, bahwa ada beberapa sinode gereja yang sebetulnya sudah menjalankannya secara mandiri. Seperti saya sebutkan sinode GBKP dengan aplikasi Tigata, sinode Gereja Kristen Indonesia yang punya aplikasi untuk melayani kalangan warga jemaat GKI ya. Mereka punya produk makanan, kuliner dan lain-lain, mereka bisa dagangkan di e-commerce itu dan saling bertukar, saling membantu gitu. Ada juga beberapa sinode gereja yang lain, dan bentuk-bentuk aktivitas diakonia yang sangat menyentuh di basis itu dilakukan oleh banyak gereja yang anggota PGI yang dalam rekaman kami gitu. Iya, begitu sahabat RPK dan Pak Pendeta Lokra. Saya akan bertanya tentang kondisi dari kehidupan keagamaan kita. Bagaimana kita bisa di tengah bangsa merdeka ini bisa beribadah secara bebas, tanpa takut, tanpa ada halangan.
Tapi jangan dijawab sekarang karena akan ada pesan-pesan berikut ini. Salemba 10, dan bersama saya sudah hadir Bapak Lokra. Iya. Ya, Pak Henry. Tadi sebelum break saya ingin bertanya tentang kondisi saat ini ketika kita merayakan dalam usia 76 tahun usia kemerdekaan kita, bagaimana warga atau gereja itu tidak mengalami, karena kita tahu ada juga sebagian yang masih mengalami kesulitan untuk beribadah secara bebas begitu ya, mendirikan tempat ibadah, kemudian beribadah tanpa ada gangguan. Bagaimana menurut Pak Pendeta? Ya, jadi yang pertama dari segi konstitusi negara ini sudah cukup menjamin kebebasan beragama atau kepercayaan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Karena itu persoalan kita sebetulnya adalah bagaimana implementasi daripada konstitusi yang sudah ada sebagai bagian utuh dari negara ini dapat dilaksanakan secara konsisten oleh aparat negara dan juga oleh masyarakat, supaya kita dapat bisa mendapatkan kondisi ketertiban, keamanan, kebebasan dalam menjalankan ibadah. Ya, itu ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di Pancasila, ya. Dan persoalan kita menurut saya ada pada bagaimana kita secara konsisten, baik pemerintah, baik masyarakatnya, untuk sama-sama menghargai konstitusi yang sudah ada di tengah bangsa dan negara ini, supaya kita bisa bebas untuk menjalankan setiap umat beragama itu menjalankan dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Tetapi sampai hari ini kita melihat fakta di sana-sini masih terjadi pelanggaran kebebasan beragama, bukan saja pada kehidupan warga gereja, tetapi juga bahkan kepada saudara-saudara kita sesama warga bangsa dan negara yang berkepercayaan, menganut agama dan kepercayaan lainnya di tengah bangsa dan negara ini. Sagung. Itu tentunya kita prihatin, tetapi sebagai gereja kita meminta pada pemerintah, dan itu sudah berulang-ulang kali disampaikan oleh PGI, ya, ketika bertemu dengan presiden, bertemu dengan menteri-menteri dalam koordinasi bersama, kita tetap meminta kepada perhatian pemerintah untuk lebih fokus kepada masalah kebebasan beragama, masalah hak asasi manusia di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kita berharap dengan memasuki 76 tahun Indonesia merdeka, kita akan semakin dewasa, tapi semakin dewasa dalam berdemokrasi, ya, dan masalah-masalah terkait dengan demokrasi di tengah era pandemi ini juga menjadi masalah yang terus digumuli oleh PGI. Ya, kami pada tanggal 19 Agustus, hari Kamis minggu depan, akan mengadakan sebuah acara diskusi tentang demokrasi di tengah era pandemi. Jadi jika sahabat RPK bersedia atau berkenan, bisa join bersama dalam acara ini supaya mendapatkan banyak pengetahuan, sharing terkait dengan demokrasi di tengah era pandemi. Demikian, Mas Agung. Ya, Pak Pendeta, ini ada sahabat RPK yang mengirimkan WA di 0812 9418 dari Bapak atau Ibu Wagini Marce. Beliau bertanya tentang, tadi mungkin di statement Pak Pendeta di awal tadi yang menyinggung statement dari Pak Remena. Apa yang dimaksud dengan proklamasi Injil Yesus Kristus? Mungkin bisa dijelaskan kembali. Ya. Yang dimaksudkan dengan proklamasi Injil Yesus Kristus adalah sebagai warga gereja di tengah bangsa dan negara ini, kita bebas untuk bebas dan merdeka untuk mewartakan Injil kebenaran Allah.
Tapi jangan sampai kita salah paham mewartakan Injil kebenaran. Yesus Kristus itu bukan mengkristenkan orang lain. Karena misi kita bukan misi membuat orang semakin banyak menjadi Kristen. Tetapi bagaimana membuat orang atau kekristenan sendiri semakin bermakna di tengah bangsa dan negara ini, dan membuat banyak orang semakin bebas mengekspresikan imannya di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Ya? Membuat orang bebas dari kemiskinan, membuat orang bebas untuk mengakses pendidikan secara baik dan bermartabat, adanya keadilan, pemerataan, ya, adanya keadilan, rasa keadilan di tengah-tengah problematik hukum dan pelanggaran HAM di Indonesia. Jadi aspek keadilan, aspek kebebasan, merdeka untuk mengakses pendidikan, dan merdeka dari kemiskinan, merdeka dari cara berpikir yang eksklusif tetapi menjadi sangat inklusif, itu adalah misi daripada kekristenan di Indonesia. Iya, jadi kalau dari Pak Pendeta, katakanlah kita memang merdeka dalam arti bebas, tetapi tidak juga bebas sebebas-bebasnya, karena di situ juga ada tanggung jawab. Iya, kalau dalam deklarasi human rights itu kebebasan Anda dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi kebebasan saya sebagai seorang warga negara itu dibatasi juga oleh kebebasan orang lain. Jadi bebas tapi tidak sebebas-bebas, tidak seenak-enaknya. Semau gue, nggak kayak begitu. Kita bebas, ada koridor hukum, ada aturan yang harus kita patuhi, karena di sana-sini secara teologis juga ada hak orang-orang miskin dalam kehidupan kebersamaan kita. Nah, terkait ini Pak, yang statement terakhir ada pertanyaan kembali dari Ibu Tiranda Masinara. Apakah ada dari PGI terkait tentang para pendeta yang pensiun yang dalam kemiskinan, apa yang sudah dilakukan oleh PGI atau sinode gereja-gereja anggota PGI terkait? Pertanyaan itu lebih tepat ditujukan kepada sinode di mana para pendeta itu bernaung, ya. Jadi tadi seperti saya katakan, PGI itu bukan sebuah lembaga donor, tapi dia adalah sebuah lembaga yang mengkoordinasikan gereja-gereja di seluruh Indonesia supaya terus bisa melakukan atau merayakan kemerdekaan Indonesia, bisa merayakan bisa hidup dalam oikumene, ya, dalam saling berbagi, saling berkolaborasi antara satu dengan yang lain. Ya, sahabat LPK, kalau Anda ingin mengajukan pertanyaan atau berkomentar, dapat mengirimkan pesan atau pertanyaan melalui SMS atau WA di 0815 1843 kali. Terkait tadi kemerdekaan yang memang bebas tapi juga ada tanggung jawab, karena seperti tahu kalau kita bebas dalam mengisi kemerdekaan bisa saja bebas, misalnya bebas menggunakan dan mengisi kemerdekaan dengan merusak alam, itu juga tidak benar. Atau kalau kita sebebas-bebasnya menggunakan kekayaan negara, bisa juga timbul korupsi, ya, kalau tidak ada bentuk tanggung jawab dan batasan itu. Nah, apa yang bisa gereja lakukan, sampaikan kepada jemaat pada saat kita merayakan kemerdekaan 76 tahun ini, Pak Pendeta? Iya, sama seperti dalam kitab Kejadian, kita diberi mandat oleh Tuhan untuk mengelola alam ciptaan Tuhan itu dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi kalau kita mengelola dengan cara yang rakus, ya, cara yang itu kita justru merusak alam ciptaan Tuhan ini. Jadi kebebasan kita itu sebetulnya kebebasan untuk mengelola alam ciptaan Tuhan ini secara bijaksana. Jadi tidak merusak alam secara sembarangan, tidak mengeksploitasi, ya, secara tidak bertanggung jawab. Kalau pemotongan
pohon dan tidak menanam kembali dan seterusnya. Itu cara-cara yang sangat tidak Kristiani di tengah-tengah dalam refleksi terkait dengan kebebasan yang dimaksudkan, Mas Agus. Iya. Oke, para sahabat RPK, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, sahabat RPK. Perempat akhir ini mungkin sepertinya seperti pada saat hari kondisi sekarang ini, di mana kita merayakan kemerdekaan di tengah-tengah kondisi bangsa yang sedang menghadapi pandemi. Sepertinya peran gereja, kepedulian gereja, anak bangsa untuk peduli satu sama lain sangat dibutuhkan. Sama seperti pada saat perebutan kemerdekaan 76 tahun yang lalu, di mana sesama anak bangsa dengan semboyan hidup atau mati, dengan bambu runcing berjuang bersama untuk merdeka. Nah, pada saat ini, bagaimana peran gereja, jemaat, dalam mewujudkan, mengajak kepedulian warga gereja bersama anak bangsa lain untuk ikut bersama mengatasi pandemi dan mengisi kemerdekaan yang 76 saat ini. Ya, sahabat RPK dan Agung, sebagaimana yang sudah tadi dijelaskan, bahwa dalam situasi seperti sekarang ini kita perlu untuk gotong royong, ya, saling bahu-membahu untuk saling mendukung pemerintah bangsa dan negara kita ini sebagai sesama warga bangsa untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi segala macam usaha-usaha yang kita lakukan sebagai keteladanan di tengah bangsa dan negara ini penting sekali, sangat-sangat penting sekali. Kita bisa keluar dari situasi pandemi ini kalau kita bekerja secara bersama-sama. Kita tidak bisa untuk mengatakan bahwa pihak tertentu saja yang nanti akan mengusahakan itu, pemerintah saja atau kelompok-kelompok tertentu saja. Tapi sebagai warga bangsa kita harus saling bahu-membahu untuk bisa keluar dari krisis bersama ini. Jadi kalau di sana-sini kami melihat ada banyak di akar rumput di masyarakat upaya-upaya untuk menolak kebijakan negara yang sangat penting dan serius untuk memutus mata rantai pandemi COVID ini. Kami rasa itu bukan sikap yang baik dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita semua orang sulit, ya, mau orang kaya, orang miskin, siapapun dia, mau pejabat, mau presiden, mau masyarakat biasa, mau pemulung, polisi, tentara, dan seterusnya, birokrat, pengusaha yang punya uang banyak. Tapi ketika terpapar COVID, itu semua sama. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika kita terpapar dan jadi korban, meninggal, semua dimakamkan secara sama. Ya. Jadi semua itu tidak ada gunanya. Karena itu penting bagi kita untuk berpikir bagaimana sebagai anak bangsa sama-sama bahu-membahu untuk bisa melakukan apa kegiatan aktivitas seperti apa, sekecil apapun di tengah-tengah lingkungan kita, mulai dari menegur sahabat kita yang tidak memakai masker, tidak mencuci tangan, tidak menaati prokes, sampai kepada hal-hal saling berbagi dengan mereka, ya, kebutuhan-kebutuhan makanan, minuman, dan obat-obatan. Saya lihat dan saya dengar dan juga mengamati di sana-sini ada beberapa contoh yang baik sebagai warga bangsa, misalnya di salah satu wilayah RT, RW, kalau ada yang terpapar, mereka saling mendukung. Itu contoh-contoh yang baik, itu kekhasan Indonesia yang harus kita tumbuh kembangkan untuk mengisi kemerdekaan ini. Demikian, Mas Ali. Ya, nah terkait dengan isu-isu keadilan dan perdamaian, apa saja dalam rangka mengisi kemerdekaan ini yang bidang KP keadilan dan perdamaian sedang lakukan?
Ya, sebagai persekutuan gereja-gereja kita melakukan dari mulai sejak awal ya, sejak COVID mulai terjadi itu kita sudah mulai dengan melakukan aksi semprot. Ada di PGI itu unit Satgas khusus untuk COVID, dan teman-teman bekerja sangat cepat untuk melakukan upaya semprot ya terhadap penyemprotan, dan juga melakukan upaya-upaya berbagi kasih dengan tukang ojek, dengan ojek online, dan dengan berbagai lapisan masyarakat yang susah untuk mengakses itu secara baik, ekonomi. Jadi persoalan keadilan dan ini itu persoalan yang sangat umum, sangat luas. Jadi kita mesti melihat yang secara khusus yang paling kecil yang bisa kita lakukan itu apa, dan itu sudah dilakukan oleh gereja-gereja. Ada contoh konkret seperti di Solo, ada gereja yang memasak, mengumpulkan bahan makanan, dan mereka bikin dapur umum, memasak dan membagi-bagikan makanan itu kepada orang-orang lain. Dan itu banyak sekali contoh-contoh seperti itu yang sudah dilakukan. Bahkan saya kira pemerintah juga terinspirasi dengan misalnya bagaimana memberdayakan para pedagang warteg dan lain-lain. Itu contoh yang dilakukan juga oleh masyarakat sipil, baik gereja maupun masyarakat umat Muslim dan umat beragama yang lain. Ya, jadi prinsip keadilan dan perdamaian itu, tema-tema seperti itu kita kemas dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang manusiawi, memanusiakan manusia seperti itu. Ya, nah ini kita tiba di ujung acara, Pak Pendeta Lokra. Mau 1 atau 2 menit Pak Pendeta Lokra bisa sampaikan harapan dan juga apa yang bisa dilakukan dalam rangka 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, sahabat RPK yang diberkati Tuhan, Indonesia ini adalah negeri yang sangat subur, makmur, yang sangat kaya dengan latar belakang keanekaragaman flora, fauna, latar belakang suku, agama, ras, dan itu harus kita rayakan sebagai sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita di tengah bangsa dan negara ini. Karena itu sebagai warga gereja yang adalah juga masyarakat bangsa, kita ikut bertanggung jawab untuk membawa arah daripada tujuan berbangsa dan bernegara ini ke arah yang lebih baik. Kita tidak bisa terus-menerus mengutuki kegelapan atau menyesali segala sesuatu yang terjadi, tetapi kita harus bangkit dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia, semangat kebangkitan Yesus Kristus dalam kehidupan orang percaya, yang memberikan kepada kita harapan baru untuk membawakan kehidupan sebagai gereja maupun sebagai warga bangsa untuk menciptakan langit baru dan bumi baru di tengah-tengah kondisi kita dewasa ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua, sahabat RPK. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta Lokra. Selamat melanjutkan pelayanannya. Dan demikian sahabat RPK, acara kita malam ini Salemba 10. Terima kasih kepada seluruh pendengar dan sahabat RPK yang telah mengikuti program ini, yang akan kembali mengudara minggu depan di hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Salam.